Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kali ini jumpa lagi kita di acara menyelam tripang. Untuk menyelam kali ini ditemani oleh Master Yudi dan Master Adil. Sekarang kita ada di haluan 308. Tepatnya di kedalaman 28,7. Selain Master Adil dan Master Yudi, ada juga salah satu rekan kita yaitu Master Teja. Oke, kita berada di haluan 308. Kali ini kita akan melakukan eksperimen lagi, ditemani oleh beberapa rekan kapal. Di sana ada kapal penyelam juga mencari tripang. Nah, di sana juga satu. Kali ini kami berambangan ataupun berkelompok. Kami 3 kapal dan 3 kelompok. Satu kapal yaitu satu kelompok. Tim 1 kapal KM Mutiara 01. Tim 2 KM Putri Tunggal dan tim 3 KM Ubur-ubur. Teman-teman, sekarang kita proses pengolahan tripang, teman-teman. Tripang gajah ini setelah dibuang isi perutnya lalu ditusuk di bagian perut. Setelah dibuang isi perutnya lalu ditusuk di bagian perutnya agar tidak pecah, teman-teman ya. Jadi hasilnya nanti bagus, bulat, padat. Nah, ditusuk di bagian perutnya 2-5 lubang biasanya, teman-teman. Kita tusuk menggunakan besi yang sudah diruncingi. Setelah itu tripang-tripang ini setelah ditusuk akan sambil menunggu airnya panas, kira-kira sekitar 30 sampai 50 cc panasnya, baru tripang-tripang itu kita masukkan ke dalam sini, teman-teman. Nah, kita masukkan dulu sini, dan di sini ada tripang jenis herder tadi yang sudah duluan dimasukkan. Nah, jadi tripang herder ini kita masukkan ketika air dimasukkan ke dalam kuali ataupun ke dalam dandang, lalu dimasukkan juga tripang herder agar tidak pecah. Jadi kalau tripang herder itu harus airnya dingin, tidak bisa air panas, kecuali tripang jenis gajah ini, teman-teman. Tripang jenis gajah ini harus panas airnya, sekitar suhu panasnya sekitar 30 sampai 50 cc. Oke, mungkin bisa dipahami. Dan nanti akan saya ajak teman-teman untuk proses penggaraman tripang hingga penyalaian tripang nanti ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pengolahan tripang. Nah, ini dia tripang berjenis laling merah ya, teman-teman. Laling ada 2 jenis, ada laling merah dan laling hitam. Namun kali ini yang kita olah laling merah, teman-teman. Jadi proses pengolahan laling merah ini, setelah dibuang isi perutnya dia direbus. Setelah direbus nanti kira-kira sekitar 1 jam, lalu didinginkan, direndam air dingin. Setelah betul-betul dingin, tripang-tripang ini akan kita masukkan ke dalam air garam ataupun direndam air garam selama 1 minggu sampai 1 bulan. Setelah direndam selama 1 minggu atau 1 bulan, maka tripang-tripang ini akan kita salai, dan setelah disalai kita jemur. Proses penjemurannya itu proses akhir. Sebelum tripang-tripang itu dijemur, kita harus pastikan betul-betul kering dengan cara disalai, kering air ya, teman-teman. Betul kering air. Jadi
kering totalnya nanti dengan proses penjemuran. Namun menyalanya juga kita tidak bisa terlalu dekat dengan api teman-teman ya. Disalai hanya menggunakan bara kecil dan asap saja hingga kering air. Dan setelah kering air, maka tripang-tripang tersebut harus dijemur teman-teman. Nah, jadi sekarang ini kita posisi di tengah lautan sedang berlayar teman-teman. Kebetulan kapal kita ini penangkap tripang sekaligus kami mengolah tripang, direbus, digaram, disalai dan dijemur sampai hingga proses akhir penjemuran. Setelah itu maka tripang-tripang tersebut akan diekspor teman-teman ya. Setelah kering, tripang-tripang itu akan diekspor. Oke teman-teman, ikuti saya terus dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen agar saya selalu semangat bikin video-video tentang tripang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Stay tune terus di channel Ilham Sibolga. Oke, hanya segini dulu. Nanti akan saya ajak teman-teman untuk proses pengasapan atau penyalaian tripang-tripang hingga penjemuran tripang-tripang nanti. Saya akan tunjukkan ke teman-teman semua proses penjemurannya dan proses penyalaiannya. Oke, tetap ikuti terus di channel saya. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Satu lagi, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap Ilan membuat video-video terbaru. Oke teman-teman, inilah proses penggaraman. Jadi tripang-tripang yang selesai direbus lalu dimasukkan ke dalam rendaman garam. Tripang yang baru selesai direbus digaram. Setelah digaram, tripang-tripang tersebut akan disalai. Dan proses pengeringan ini selama minimal 2 hari teman-teman ya. Harus jalan ya. Jadi kita harus digaram teman-teman. Ya. Baik teman-teman, kali ini kita proses pengasapan tripang teman-teman. Jadi tripang ini setelah digaram 1 minggu sampai 1 bulan, lalu tripang ini akan disalai atau diasap. Nah, jadi harus dijaga teman-teman ya, agar api tidak menyala. Dan bila api menyala, tripang-tripang tersebut akan gosong atau hangus. Jadi kalau tripang-tripang itu hangus, tentu tidak bagus teman-teman ya. Dia harus dijaga api agar tidak menyala. Dia harus tetap berasap. Nah, berasap seperti ini teman-teman. Nah, dia hanya dibutuhkan asapnya dan bara. Dia tidak boleh sampai menyala teman-teman ya. Ini dia tripang-tripang yang sedang disalai. Tripang ini disalai sampai kering air. Lalu proses akhir yaitu penjemuran. Jadi saya terus dalam memburu tripang. Oke teman-teman, inilah proses penjemuran tripang teman-teman ya. Jadi tripang ini kita jemur untuk tahap akhir. Setelah kita jemur, tripang-tripang ini akan segera diekspor. Cukup lumayan banyak penghasilan kami kali ini. Ini jenis gamat herder yang sudah kering teman-teman. Dan ini jenis tripang laling ya.
tripang lakling yang sudah dijemur dan sudah kering teman-teman ya. Tripang-tripang ini setelah dikeringkan akan segera diekspor teman-teman. Oke, seperti inilah proses penjemurannya. Dia harus dijemur tipis agar cepat kering. Nah, ini yang masih dalam proses penjemuran. Harus rajin membalikkan agar keringnya merata. Dan ini adalah jenis tripang gajah yang sedang disalai teman-teman ya. Sedang disalai, hanya menggunakan bara dan asap. Menyalai tripang tidak boleh menyala api, tapi harus bara dan asap. Seperti ini teman-teman. Jadi ketinggian antara api dengan kawat penyalainya harus minimal 1 meter teman-teman, agar tidak hangus. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalam.